Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi penyelesaian sistem persamaan linier. Sebelum kita masuk ke dalam materi penyelesaian sistem persamaan linier, kita juga harus mengetahui bagaimana sih persamaan linier dan bagaimana persamaan non-linier gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya atau mendeteksi bahwa itu adalah persamaan linier. Nah, untuk persamaan linier sendiri ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini eh polanya ini dia punya derajat sama dengan eh 1 ya, atau dia sama dengan 0 yang di sini. Nah, hanya itu derajatnya, derajat atau kita sebut sebagai pangkat ya, pangkatnya berapa. Nah, kalau suatu variabel dipangkatkan 1 ya, itu kan bilangan variabel itu sendiri. Kalau dipangkatkan 0 itu akan sama dengan 1. Nah, ini kalau kita lihat contohnya, ini adalah X plus 3Y sama dengan 7. Nah, kita lihat di sini variabelnya adalah X dengan Y. Kalau dilihat dari derajatnya, dia itu derajatnya 1. Nah, berarti persamaan ini merupakan persamaan linier. Begitu juga untuk persamaan yang di bawah. Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Nah, di sini kita lihat ada pecahan, tapi kan pecahan itu adanya di koefisien, bukan di variabelnya. Jadi ini tetap kita sebut sebagai persamaan linier ya. Nah, begitu juga untuk persamaan di bawahnya, yaitu X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 itu sama dengan 7. Kalau kita lihat, ayo kita identifikasi ya. Di sini setiap variabelnya itu punya derajat sama dengan 1. Sehingga ini termasuk persamaan linier. Nah, kalau misalnya nilai pangkat dari variabelnya itu atau derajat dari variabelnya itu tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0 atau yang lainnya ya, misalnya X-nya itu sama dengan pangkatnya itu adalah setengah atau 2 atau 3. Nah, persamaan itu tidak bisa kita sebut sebagai persamaan linier. Walaupun koefisiennya itu adalah 1 misalnya ya. Jadi yang membedakan antara persamaan linier dan persamaan non-linier itu adalah derajat dari variabel pada persamaan tersebut. Atau secara umum kita lihat persamaan linier itu kita bisa bentuk sebagai formula yang ada di atas ini. Nah, kalau kita sudah mengenal tentang persamaan linier, maka kita bisa tahu sistem persamaan linier itu apa sih gitu loh. Nah, ini kita lihat di kotak sebelahnya. Yang namanya sistem persamaan linier itu adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linier. Jadi kalau tadi persamaan linier itu kita sudah tahu definisinya adalah variabel itu derajatnya sama dengan 1 atau sama dengan 0, maka yang namanya sistem persamaan linier itu adalah sekumpulan. Nah, yang namanya sekumpulan itu berarti akan ada beberapa persamaan linier. Kenapa kita sebut sebagai sistem persamaan linier? Karena nanti dalam mencari nilai penyelesaian X-nya itu akan dikerjakan secara serentak. Seperti pada contoh dua persamaan yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada persamaan 1 yang merupakan persamaan linier, yang 2 ya di sini persamaan 2 ini adalah persamaan linier juga. Nah, sewaktu kita mau mencari ya nilai X1, X2, X3 itu akan kita cari secara serentak. Kalau kita sudah mendapatkan nilai X1, X2, X3 secara serentak dari dua persamaan ini, maka itu akan kita sebut sebagai penyelesaian sistem persamaan linier.
Ya, sekarang kalau misalnya saya punya contoh soal seperti yang ada di slide saya ini. Jadi saya punya tiga persamaan di sini ya, ada persamaan ke satu, ada persamaan kedua, ada persamaan ketiga. Nah, kita cek dulu apakah ini linear semua tidak. Kalau misalnya tidak, berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, di sini kita lihat semua variabel itu punya derajat yang sama dengan satu. Nah, ini berarti kalau kita sudah cek bahwa ini adalah punya derajat atau variabelnya itu mempunyai derajat sama dengan satu, maka ini kita sebut sebagai persamaan linier. Dan ini karena kumpulan, berarti ini adalah sistem persamaan linier dan akan kita selesaikan. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linier ini kita akan menggunakan satu metode yang namanya metode operasi baris elementer. Nah, untuk metode operasi baris elementer tersebut, ini kita sudah saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Nah, untuk kita menggunakan metode tersebut ya, metode operasi baris elementer, ini persamaannya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk matrik. Nah, bagaimana kita ngubahnya? Sekarang berarti persamaan yang ini kita akan ubah ke dalam bentuk matrik. Jadi nanti akan ada matrik koefisien. Jadi kita ambil nih semua koefisien yang ada di dalam persamaan ini. Koefisiennya aja ya. Jadi di sini koefisiennya untuk persamaan satu itu adalah 1, kemudian 1, kemudian 2. Terus 2, 4, kemudian min 3. Terus 3, 6 dan min 5. Nah, ini ya. Ini koefisiennya aja yang kita ambil loh. X-nya kemana? Ah, X-nya akan kita tulis dalam matrik tersendiri, yaitu X1, kemudian X2, dan di sini X3. Loh, kenapa ini berubah gitu loh penulisannya, kok jadi yang tadinya mendatar ini menjadi menurun gitu ya penulisan X1. Nah, di sini kita akan melakukan perkalian matrik, dua matrik. Jadi kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi tentang operasi matrik ya, berarti kalau operasi matrik, perkalian matrik itu kan baris dikali dengan kolom, baris yang ini dikali dengan kolom, baris yang ini kita kali dengan kolom. Nah, kalau kita urai ya, di sini 1 dikali X1 ditambah 1 dikali X2 ditambah 2 kali X3. Itu kalau kita lihat ya, kalau kita rangkai ya, secara perkalian matrik itu akan membentuk persamaan pada persamaan pertama, dan ini kita akan letakkan di baris pertama atau saya tulis sebagai B1. Nah, begitu juga untuk yang kedua, baris kedua. Kalau kita kalikan dengan matrik yang ini ya, dengan X1, X2, X3, berarti itu akan membentuk persamaan pada persamaan kedua, dan di sini akan saya tulis sebagai B2 atau baris kedua ya. Begitu juga untuk yang ketiga, ini saya namakan dengan B3. Nah, ini berarti ini akan saya tulis sama dengan apa? Sama dengan, karena semuanya itu ditulis dalam bentuk matrik, berarti ini juga akan saya tulis dalam bentuk matrik. Berarti ini saya tulis menjadi 9, 1 dan 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kita menggunakan metode OB dalam penyelesaian sistem persamaan ini ya, itu biasanya nilai X-nya ini kita tidak perlihatkan atau kita hiding ya, sehingga kita hanya menuliskan itu adalah matrik yang ini dan matrik yang di sini. Nah, biasanya ini matrik yang di sebelah sini ini akan kita sebut sebagai matrik A, yang ini kita sebut sebagai matrik X, yang ini kita sebut sebagai matrik B. Nah, ini A dikali dengan X sama dengan B. Nah, seperti itu penulisannya ya. Nah, kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode OB, kita akan menggabungkan antara dua matrik ya, dua matrik yang ini pada matrik A dengan matrik B, sehingga kalau kita tuliskan kembali ya, itu akan menjadi
1, 1, 2 itu adalah matrik A-nya ya. 2, 4, min 3, kemudian 3, 6, min 5. Nah, ini. Nah, ininya bagaimana? Ah, kita tulis nih di sampingnya. Karena dia tidak termasuk dalam matrik A, ini biasanya saya akan kasih garis seperti ini untuk sebagai pembatas aja, pengingat aja bahwa nanti ini adalah matrik A, yang ini adalah matrik B. 9, 1, 0. Nah, seperti itu ya ceritanya, gitu loh. Kenapa sih nanti dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya matrik yang akan kita selesaikan itu bentuknya seperti yang terakhir ini tuh.